Kalau kamu berpikir bahwa bisnis properti, menjadi seorang investor properti itu hanya untuk orang kaya, kamu ada di video yang tepat, karena di video ini saya akan bongkar mitos tersebut. Maksudnya apa? Jadi yang namanya investasi properti dan bisnis properti itu bisa dilakukan oleh kamu yang belum punya banyak uang. Karena kalau kamu tahu caranya, bahkan sebetulnya ada caranya, kamu bisa memulai bisnis properti atau bahkan berinvestasi di properti dengan modal yang sangat minim. Bahkan kalau kamu tahu caranya, kamu bisa kok beli properti tanpa modal. Malah ketika beli propertinya, kamu bisa dapat uang ratusan juta rupiah kalau tahu caranya. Nah, mulainya dari mana? Kalau kamu mau masuk ke dunia properti, kamu harus paham 3 hal. Dan 3 hal inilah yang saya akan bahas di video kali ini. Jadi mudah-mudahan di akhir video nanti, kamu akan udah ngerti bener. Paling tidak kamu udah ada gambaran gimana caranya bisa memiliki investasi properti dan memiliki bisnis properti yang bisa menghasilkan passive income. Lalu bagaimana caranya? Nah, langsung nih, ini yang pertama. Yang pertama yang harus kamu perhatikan, kalau biasanya orang mengatakan properti adalah lokasi, lagi lokasi. 5L. Nah, kalau bagi saya yang seorang praktisi, ada yang lebih penting daripada lokasi. Itu adalah cash flow. Oke? Nah, berbicara tentang cash flow, ini adalah sangat terkait dengan bagaimana kamu membeli properti. Jadi langkah pertama atau tahap pertama itu adalah tentang mengakuisisi properti atau membeli properti. Oke? Jadi tadi saya bilang ada 3 kan yang harus diperhatikan kan. Maka yang pertama adalah membeli properti. Oke. Bagaimana maksudnya membeli properti? Membeli properti itu ada 3 cara. Cara pertama adalah kamu beli cash propertinya. Ada properti harga 2 miliar, kamu punya uang 2 miliar, kamu beli propertinya. Nggak ada yang salah. Kalau kamu punya uang 2 miliar silakan. Tapi membeli properti dengan cash, langsung cash keras karena kamu punya uang, itu adalah cara yang paling males. Cara yang paling lazy, paling males. Kenapa? Karena itu nggak usah mikir, siapa aja asal punya uang bisa melakukan. Oke, itu cara pertama. Cara kedua membeli properti adalah dengan cara membayar DP, lalu kemudian kamu cicil sisanya. Oke, terserah. Mau yang akadnya syariah supaya tidak riba atau yang konvensional, saya nggak peduli. Yang penting ada uang muka, lalu kemudian sisanya dicicil. Ini lebih oke dalam arti modalnya lebih sedikit, tapi tetap aja ini cara yang nggak mikir. Semua orang juga bisa melakukan asal udah punya uang buat DP-nya dan punya uang untuk mencicilnya, maka itu bukan masalah. Siapapun bisa melakukan. Cara ketiga untuk membeli sebuah properti itu adalah dengan mencari. Sekali lagi, ini adalah tentang mencari. Jadi bukan skill, ini adalah tentang sabar-sabaran. Siapa yang lebih tekun dalam mencari, dia akan dapat. Mencari deal properti yang kamu bisa tanpa DP. Dan kamu juga bisa bertransaksi tanpa biaya-biaya. Karena biasanya biaya transaksi itu banyak juga. Dari BPHTB, biaya AJB, bayar notaris, asuransi, biaya provisi, dan segala macamnya. Banyak tuh biayanya tuh, biasanya sampai dengan 4% dari harga properti. Jadi kalau misalnya harga propertinya 1 miliar, siap-siap kamu keluar uang ya sekitar 40 jutaan ya. 40 jutaan untuk bisa mengakuisisi propertinya. Nah, tapi kamu bisa juga cari deal-deal properti yang pertama tanpa DP, lalu kemudian juga tanpa bayar biaya-biaya tadi. Jadi benar-benar tanpa modal. Nah, bonus cara keempat, udah tanpa DP, tanpa biaya-biaya, bahkan ketika kamu beli, itu bisa dapat cashback. Nah, sekarang ini lagi enak nih ketika video ini dibuat ya. Saya nggak tahu kamu nontonnya kapan. Sekarang ini lagi enak, kenapa? Karena dari pemerintah itu ada yang namanya
PPN ditanggung pemerintah alias free PPN. Jadi kalau misalnya harga propertinya 1 miliar, maka PPN-nya 11%, 110 juta itu ditanggung pemerintah saat ini sampai dengan 100%. Jadi PPN-nya 110 juta ditanggung pemerintah. Nah, beberapa developer itu memberikan yang namanya free PPN-nya ini di cashback gitu loh, dikasih ke cashback ke buyernya. Jadi kita beli properti yang mestinya harganya 1 miliar, malah bisa tanpa modal dan malah dapat 110 juta. Nah, itu asik banget. Jadi, sekali lagi, harus mencari. Nggak semua properti seperti itu. Bahkan ada juga properti yang nggak ada, yang nggak ada free PPN-nya juga ada. Kamu harus cari yang free PPN, free biaya-biaya, free DP, dan segala macamnya. Bisa nggak? Apakah itu siapapun bisa beli? Jawabannya ya, siapapun bisa beli asal mau nyarinya aja. Oke, itu yang pertama, membeli properti. Yang kedua, ketika kamu udah beli propertinya, now what? Sekarang apa yang dilakukan? Ketika kamu sudah beli propertinya, sekarang kamu udah memiliki propertinya kan? Nah, ada 3 jenis memiliki properti. Yang pertama, kamu beli properti lalu kemudian didiamin, dijemur gitu aja, berharap, berdoa supaya harganya naik. Salah nggak? Ya nggak salah, ya silakan aja. Kalau modelannya mau begitu ya nggak apa-apa juga. Nah, yang menarik adalah kalau saya sering datang nih ke project-project developer ya, ke cluster-cluster, saya lihat properti, saya survei, itu banyak banget rumah-rumah yang sebenarnya udah terjual tapi nggak ditempatin karena didiemin, dijemur gitu aja oleh investornya, oleh pembelinya. Mereka beli buat investasi, akhirnya apa? Ya propertinya lumutan lah, catnya ngelupas lah, rusak sana sini, bocor, jamuran. Itu yang terjadi kalau properti nggak ditempatin oleh manusia. Akhirnya diklaim kembali oleh alam kan, seperti itu. Makanya kalau misalnya kamu seorang investor, ya cara paling gampang, cara paling nggak mikir adalah beli, jemur, didiamin aja. Banyak sekali yang melakukan seperti itu. Itu yang pertama. Jenis yang kedua memiliki properti adalah si properti ini dipekerjakan atau disewakan supaya bisa paling tidak membiayai dirinya sendiri. Atau sampai dengan bisa membayar cicilan bank, oke? Jadi misalnya gini, kamu beli properti 1 miliar. Cicilannya anggap aja misalnya cicilannya 5 juta atau 6 juta per bulan. Oke? Nah, kamu bisa pekerjakan properti itu entah disewakan atau dikontrakin. Paling tidak dia bisa membayar dirinya sendiri hingga bisa membayar cicilan bank. Oke? Jadi paling nggak yang 6 juta per bulan itu nutup tuh dari harga sewanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang paling dahsyat nih. Kalau kamu bisa ada di sini, itu kamu udah auto bisa jadi investor properti. Yang ketiga adalah kamu bisa membuat propertimu disewakan atau bisa membuat propertimu menghasilkan cash flow yang bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membayar cicilan bank, dan di saat yang sama juga bisa sampai untuk membeli properti berikutnya. Itu baru top of the top itu baru keren banget itu baru namanya elite investor. Jadi yang paling cupu lah ya, yang paling biasa gitu, yang paling nggak mikir, beli properti, didiemin, dijemur. Yang agak hebat dikit, beli properti, kemudian dari hasil sewanya, dari hasil cash flow-nya, bisa bayar dirinya sendiri, bisa bayar cicilannya. Hebat, tapi itu masih level 2. Yang level 3, yang paling jago, beli properti, disewakan, sehingga satu, bisa bayar dirinya sendiri, bisa bayar cicilannya, dan yang ketiga, wah ini bisa untuk beli properti berikutnya. Itu baru top market, top the best of the best. Jadi satu properti bisa beli yang kedua, bisa beli yang ketiga, dan seterusnya. Oke? Nah, lalu kemudian kamu udah mengerti gimana caranya memiliki properti. Properti itu kan prinsipnya tahan mana atau mana tahan. Kalau kamu mana tahan, ya udah kamu harus jual karena kamu udah gak kuat cicilannya. Tapi kalau kamu berpikirnya tahan mana, wah saya tahan membayar biaya propertinya, bahkan bisa beli properti berikutnya, itu baru mantap. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah membeli properti, cari deal yang bagus. Yang kedua, memiliki properti, pekerjakan supaya bisa menghasilkan cash flow. Yang ketiga, nah ini sangat penting sekali. Exit dari properti tersebut.
Nah, exit juga ada 3 macam. Exit yang pertama, exit yang apa ya? Aduh, yang paling kasihan deh. Level paling cupu, level paling bawah, paling nista gitu ya. Apa itu? Yaitu adalah jual cepat, harga BU-BU, banyak utang butuh uang. Nah, jadi beli properti 1 miliar, ya aduh saya butuh duit lagi, udah jual 700 juta aja, jual rugi nggak apa-apa, yang penting utangnya selesai. Ada yang kayak gitu. Nah itu exit tuh, nggak salah juga, tapi paling kasihan aja, itu level paling rendah menurut saya. Yang kedua, kamu bisa jual properti di paling tidak nggak rugi atau bahkan untung. Beli properti 1 miliar, kamu bisa jual di harga 2 miliar, 1,2, 1,3, 1,4, bahkan sampai ke 2 miliar. Pokoknya jual untung. Ini exit level 2 nih. Exit level 2. Masih menengah nih, bagus, hebat, tapi masih level 2. Level tertinggi dari exit dari bisnis properti adalah kamu dapat uangnya. Misalnya gini, kamu beli properti harga 1 miliar. Oke, dan 1 miliar ini menghasilkan cash flow anggap aja 10 juta per bulan. Nah, lalu kemudian dari properti ini yang harga 1 miliar, kamu bisa mendapatkan uang cash 1,2 miliar. Di saat yang sama, 10 juta per bulannya, kamu masih dapat. Nah, itu baru keren banget. Jadi kalau misalnya para mentor, para guru, para coach properti, pembicara properti mengatakan, jangan potong bebeknya, ambil telurnya. Kalau saya mengatakan bebeknya kita eksploitasi abis-abisan, tapi telurnya tetap menghasilkan. Nah itu baru top market, top the best of the best. Nah jadi artinya apa? Kalau kamu mau mulai bisnis properti, invest properti, cari deal yang bagus. Pekerjakan propertimu supaya bisa menghasilkan passive income, cash flow yang maksimal. Yang ketiga, bikin propertimu nilainya meningkat, ambil peningkatan nilainya, di saat yang sama propertinya tetap kamu miliki. Tetap kamu miliki. Oke? Sehingga ketika tetap kamu miliki, maka yang terjadi adalah cash flow-nya yang kamu miliki di tahap kedua, di tahap memiliki properti, tetap masuk kantongmu. Nah, itu baru investor properti yang top market top. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana caranya, lebih detailnya bagaimana, silakan DM saya di Instagram saya @gdbp. Atau kalau misalnya kamu punya properti, udah kadung beli properti, tapi kemudian kamu nggak ngerti gimana cara memaksimalkan cash flow-nya, silakan DM juga saya di @gdebp di Instagram. Nanti kita bisa ngobrol, dan tentu saja saya akan bantu Anda dengan solusi-solusi supaya bisa memaksimalkan investment properti Anda. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.